Halo Rek, balik lagi sama Fakri HP. Mau motoran, mau apa? Mau bahas Aerox yang baru, all new Aerox 155 Connected. Wah, gelarnya sekarang Connected ya. Sebenarnya kan gue nih jarang nih bahas motor-motor baru gitu ya, karena buat gue sih apalagi buat content creator yang di luar Jakarta gitu kan ya, kalau lu bahas motor baru kan pasti ya kalah duluan sama Jakarta, karena kebiasaan yang di ibu kota tuh udah dapat duluan barangnya gitu, udah bisa ngeliat duluan gitu barang. Jadi gue sebenarnya nggak demen aja kalau bahas motor baru, tapi karena berhubung Aerox dan gue juga pakai Aerox, ya buat gue sih nggak apa-apa lah bahas satu motor aja gitu, karena berhubungan gue pakai Aerox gitu. Oke, langsung ya. Yang gue tahu tuh Aerox yang baru, all new Aerox 155 Connected itu launchingnya tanggal 2 November kemarin secara online melalui YouTube-nya Yamaha Indonesia ya. Oke. Pas gue lihat tuh, wah, gue ngeliatnya nih oke banget. Maksudnya buat gue pribadi tuh bentuknya oke gitu. Jadi langsung kita bahas. Jadi langsung ya kita bahas aja nih. Langsung kita bahas dari segi desain. Kalau desain mungkin selera ya, tapi kalau gue pribadi, gue lebih demen yang baru. Kenapa? Pertama nih, gue di depan ya, dari model lampu lah, karena lampu kan banyak yang bilang kalau mirip Vario gitu. Ya gimana, orang Indonesia begitu kan, plus 62 nih, kalau motor apapun yang launching pasti dibilang mirip Vario. Oke, gak usah dibahas. Jadi dari lampu gue senang karena lampunya tuh mirip R225 yang lama, gede dan kayak gimana, modelnya tuh reflektornya gede tapi dia tuh LED gitu. Buat gue sih keren aja, karena apa ya, gue nggak demen aja sama motor yang agak sipit-sipit gitu, nggak demen. Gue lebih demen yang lampu reflektornya gede tapi LED gitu. Itu buat gue sih oke, karena itu buat gue nilai plus sendiri gitu. Itu yang pertama dari segi desain dari bagian depan. Terus dari samping, ini samping gue juga demen banget nih, bagian sayapnya nih, bagian sayap sebelah kanan yang kalau di Aerox yang tipe yang lama tuh yang buat lambang Yamaha-nya tuh, buat gue keren banget karena dia bentuknya tuh lebih lebar, lebih gede, jadi lebih tegas buat kesan sportinya gitu. Dan ada kayak di sampingnya tuh ada kayak apa namanya, kayak ada selanya gitu, bahasa kayak ada 2 layer lah. Itu pas gue lihat di videonya Iwan Banaran sama videonya Auto Rider tuh, anjing keren juga nih, ada beginian. Jadi kayak tegas, sport apa, kayak ada gimmick edge scoop-nya gitulah buat menegaskan bahwa ini Matic Sport gitu kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari desain yang gue suka ya, apa lagi? Oh, bagian bodi samping X-nya. Kalau gue ngeliatnya sih yang lebih ke tipe yang S-nya ya, yang lebih ABS-nya, sorry, yang tipe ABS tuh X-nya keren banget tuh. Bodi X-nya tuh maksudnya lebih tegas aja, kelihatan lebih X gitu daripada X yang Aerox yang lama gitu. So, dari segi desain yang gue suka. Nah, sekarang lagi segi desain yang gak gue suka. Segi desain yang gak gue suka tuh bagian lampu belakang. Gue nggak tahu kenapa, gue lebih prefer lampu belakang Aerox yang lama, karena nggak tahu, kalau lampu Aerox lama tuh bentuknya kan cuman rata garis gitu aja kan ya. Tapi kalau yang baru tuh kayak ada dari reflektor tuh ada kayak bentuk segitiga, rata buat segitiga. Itu buat gue sih wagu aja, aneh buat pertamanya. Itu yang pertama dari segi apa namanya, desain yang gak gue suka. Terus desain kedua yang gak gue suka tuh bagian speedometer. Desain speedometer tuh gue nggak demen karena bentuknya tuh kotak biasa gitu loh. Terus nggak tahu ya, karena gue nggak biasa aja ngelihat speedometer warna biru tuh. Jadi buat gue tuh wagu aja dengan desain yang kotak. Terus RPM-nya tuh kanan kiri, aneh banget pak. RPM tuh kanan kiri tuh kalau digas tuh naik dua-duanya gitu, aneh pak buat gue sih. Gue sih lebih prefer RPM ya buat satu aja ke samping atau ke atas gitu, itu lebih mending lah. Tapi nggak mungkin sih kalau gue tuh senang sama desain, fitur dari speedometer, karena fitur lengkap daripada speedometer yang lama. Speedometer yang baru tuh ada oil tripnya, ada V-belt trip ya, terus ada buat ganti brightness dari speedometernya. Kalau yang lama kan nggak ada nih. Terus dia tuh ganti mode speedometer dari sini, gue demen banget tuh, kalau dari tangan nih. Jadi kita harus ngelepas tangan kita dari genggaman setir. Tapi kalau yang baru tuh enggak, dia ganti mode tuh dari tempat biasanya pas beam kalau di motor laki gitu. Terus abis gitu desain yang gue suka lagi apa ya?
So far sih gitu aja yang gue nggak suka, maksudnya dari penampilan, dari penampakan mata, dari penglihatan gue aja ya. Pertama dari situ, dari desain tuh yang gue suka itu. Terus setelah desain gue bahas ke apa ya, kalau warna mungkin nanti kedepannya bakal ada penambahan baru ya. Tapi yang gue minus dari warna ini, kan anggapannya ini Aerox nih emang Yamaha banget gitu, sporty, terus Matic yang sporty segala macam. Apalagi kalau dengan embel-embel Yamaha, bilang kan embel-embel Maxi gitu. Kenapa tidak ada warna biru Yamaha? Itu yang agak-agak sayang banget. Karena yang di NVX, yang di TF Vietnam pun ada biru Yamaha gitu kan. Oke lah, itu mungkin ada pertimbangan sendiri dari teman-teman di Yamaha, dari atas Yamaha gitu kan. Jadi ya gue nggak bisa ngomong banyak soal warna. Tapi yang gue paling demen dari warna yang Aerox baru nih yang ada di Indonesia, gue paling demen yang tipe ABS yang Prestige Silver. Anjing itu keren banget, gue demen tuh. Jadi silvernya tuh satin doff gitu, tapi dikasih colornya warna gold. Boh, itu ganteng banget tuh buat gue. Kayak Power Ranger cuy. Terus dari apa lagi nih, dari desain yang gue apa ya? Oke nih, dari fitur, dari desain udah selesai, karena dari bagian bawahan tuh udah sama semua kayaknya ya. Dari kaki-kaki itu, kaki-kaki juga apa namanya? Dari kaki-kaki tuh ya lebar pelek, lebar ban tuh udah sama semua. Oh, sama ini yang gua mungkin bukan desain ya, mungkin lebih apa lah, gua maksudnya desain. Dari shock belakang tabung. Shock belakang tabung tuh kalau di yang tipe yang lama kan, yang standar sama S tuh stok biasa, tapi yang R tuh shocknya baru tabung. Nah, kalau yang di Aerox yang baru ini, yang connected itu yang biasa shocknya nggak pakai tabung, tapi yang di tipe ABS shocknya pakai tabung. Buat gue sih kenapa nggak ditabungin semua aja sih, alah shock tabung berapa sih, agak bilang gitu kan ya. Oke, terus di tipe dari segi fitur sekarang, fitur ya. Dari fitur tadi gue udah sempat singgung, dari segi speedometer itu lebih lengkap, jauh lebih lengkap daripada speedometer yang lama, dan gue suka karena itu fitur yang buat gue sih pribadi gue demen. Karena kendala gue di speedometer Aerox yang lama tuh nggak ada oil trip, karena buat gue sih oil trip tuh penting banget sih, kalau buat gue pribadi ya, itu buat gue penting. Jadi yang di Aerox baru ada oil trip tuh udah mantep lah, ada pembaruan lah. Wah, gue salah jalan cuk. Oh enggak sih, gue salah jalan anjing. Iya tuh, gue mah salah jalan ini. Wah iya, salah jalan gue. Putar balik dulu dah. Oke, lanjut ke speedometer. Itu lengkap, udah oke banget lengkapnya ya. Udah maksudnya itu penambahan fitur yang buat gue sih oke lah di speedometer. Terus di lampu ini nih, apa namanya, lampu senja, lampu kota. Kalau di Aerox lama kan masih pakai bohlam. Yang di Aerox baru sudah LED, itu udah oke bingit, udah ganti lah ya. Maksudnya udah lebih premium, lebih mewah karena sudah LED ya. Terus yang ketiga dari segi fitur tuh, waduh mampus lagi gua. Jalan jelek banget, Cok. Ini spion gua goyang, Cok. Goblok. Spion gua goyang, kena gajlukan anjing. Lalu bos. Oke, aman, lanjut. Terus dari yang ketiga dari segi fitur tuh apa lagi ya yang gua lihat? Oh, sama ini ya fitur, karena speedometernya udah lebih baru dan lebih banyak, dan juga Yamaha ngasih kayak sedikit apa ya tambahan, karena ganti mode fitur di speedometer itu dari tangan sebelah sini nih, bukan dari tengah. Jadi itu lebih buat gue sih lebih safety, karena tangan si pengendara nggak harus lepas dari stang buat ganti menu. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat dari segi charger sama aja. Oh ya, nih gue suka dari segi desain ya. Dia tuh nggak ngerubah dari kantongnya si Aerox ini. Kantongnya tuh tetap ukurannya tetap sama, karena buat gue sih itu kurang aja. Misalnya kalau HP gue nih sebenarnya muat pakai ini, tapi ketika pakai kabel dan dicas jadi nggak muat, karena buat gue sih kurang gede. Terus dari fitur lagi, sama dari fitur yang gue demen nih, tangki bensin. Wah, ini yang paling gue demen nih. Tangki bensinnya lebih gede, cuk. Kalau di Aerox lama nih, gue lupa Aerox yang lama nih entah 4,2 entah 4,6 liter ya.
Jadi rasanya tuh boros. Jadi kayak sering banget ngisi gitu loh, sering bolak-balik pom bensin gitu. Nah, tapi di Aerox yang baru tangkinya lebih besar, 5,5 liter. Mantap banget nih. Itu gue suka, demen banget gue. Tapi dari tangki besar itu mungkin ya, jadi ngerubah dari bobotnya si Aerox. Itu nantilah gue bahas nanti kalau soal bobot. Terus dari fiturnya apalagi, bagian belakang sama semua fitur kayaknya nggak ada yang berubah, udah gitu-gitu aja ya. Yang cuman berubah nyata banget cuma dari speedometer, terus tangki, apa lagi udah itu. Terus dari segi performa mungkin ya, performa dari motor. Nah ini gue juga demen banget ya performa motor. Aerox 155 Connected ini yang baru Aerox 2020 performanya lebih tinggi daripada Aerox yang lama. Mungkin nggak signifikan, gue sih signifikan ya, karena lumayan sih penambahannya. Kalau yang Aerox lama nih, kalau salah kalau dikoreksi ya, powernya tuh 14,7. Nah kalau di Aerox yang baru itu udah sampai menyentuh tadi berapa? 14,7. Kalau Aerox yang baru 15,1. Itu udah lumayan lah daya kudanya kan. Nah kalau untuk torsinya gue agak lupa. Torsi Aerox yang lama nih 13,8. Kalau yang baru 13,9 deh. Seenggaknya tetap ada penambahan lah, walaupun sedikit gitu kan. Tapi yang dari powernya tuh udah nambah lumayan tuh, 0, sekian lah nambah powernya kan. Nah tapi jangan senang dulu nih untuk yang suka ngebut-ngebut. Oke, disebut powernya lebih gede. Oke, benar lebih gede karena dari perbandingan 14,7 sama 15,1. Tapi efeknya dari power lebih gede itu kompresinya nambah. Dari Aerox lama yang kompresinya 10,6 apa 10,5 banding 1. Nah kalau di Aerox baru kompresinya jadi 11,1. Jadi harus lebih hati-hati untuk ngisi bensin. Kalau gue pribadi, mungkin kalau Aerox lama dengan kompresi 10,5 banding 1 itu masih bisa lah ya, walaupun tipis-tipis buat pertalite itu masih bisa. Tapi kalau buat yang Aerox yang baru yang udah 11 banding 1 itu kayaknya udah nggak bisa pakai pertalite. Jadi minimal harus Pertamax yang biru yang RON 92. Oke itu. Terus juga masih soal power. Powernya oke, emang dia lebih besar daripada Aerox lama. Tapi power yang lebih besar itu harus juga memiliki beban yang lebih berat. Dari berat kosongnya si Aerox lama yang 118 kg. Nah di Aerox baru bebannya lebih berat 7 kilo, yaitu 125 kg. Mungkin itu kalau dari kompensasi dari tangkinya mungkin, ya. Jadi tangki lebih besar, jadi bebannya lebih ada gitu. Tapi itu balik ke preferensi masing-masing lah. Kan walaupun dengan Aerox yang lama lebih enak, tapi powernya lebih turun. Kalau Aerox baru lebih berat, tapi powernya lebih naik. Itu jadi ya buat pilihan kalian masing-masing lah. Terus dari segi performa, bukan performa, fitur lagi deh, gue lompat anjing, balik ke fitur. Dari soal Y-Connected itu yang sama kayak NMAX baru, gue nggak paham maksudnya isinya tuh apa ya. Tapi yang gue notice itu ada kayak real life game itu kayak, jadi lu misalnya kalau dari lu satu geng nih punya Aerox semua yang baru nih gitu, kalian semua connect ke Y-Connected, terus bisa dilihat rankingnya nih, mana sih yang jalannya udah paling jauh, mana sih yang biasanya udah muter kemana-mana. Itu biasa kalau anak touring kan paling demen, wah nih motor gue udah odonya udah sekian nih, wah motor gue udah paling segini nih, jadi ya penang-menangan odo anjing. Oke, terus balik ke apa lagi ya? Harga. Kalau harga dulu pas gue beli Aerox tipe R ini di Surabaya, kan yang tipe standar 24, tipe R 26, tipe S 28. Nah kalau yang baru ini masih OTR Jakarta, jadi jangan dipatokan ya. Kalau OTR Jakarta yang tipe standar itu 25,9 kalau nggak salah, dan yang tipe ABS 29,5 itu OTR Jakarta. Jadi mungkin harga buat gue sih harganya masih oke banget ya, masih masuk akal, nggak nyampe nyentuh 30 kayak NMAX gitu kan ya. Karena kalau NMAX kan nyentuh sampai 30 tuh udah buat gue sih mahal banget dengan Matic 155 cc gitu kan. Oh sama ini nih yang biasanya kalau anak bocah-bocah yang kebelet moge di Aerox yang baru, walaupun tipe S, walaupun tipe ABS atau tipe standar sudah ada hazardnya. Ini penting banget nih bro, sudah ada hazardnya. Jadi berasa moge, jadi bisa lebih arogan di jalan.
Terus juga oh ya di tipe yang ada, gue juga nyebutin sedikit perbedaan dari tipe ABS sama tipe standar. Kalau yang tipe ABS jelas sudah ada ABS-nya, tapi cuma single channel di depan, yang belakang tetap tromol pada umumnya. Terus ada smart stop system, pokoknya yang buat kalau di lampu merah lu berhenti itu otomatis mendadak. Terus kalau yang tipe ABS stoknya sudah tabung. Kalau yang tipe standar stoknya masih stok biasa kayak Aerox lawas. Jadi udah nggak ada tipe R, jadi cuma ada dua tipe, yaitu tipe ABS dan tipe non ABS, udah gitu doang. Kalau misalnya gue ditanya apakah gue mau beli Aerox baru untuk menggantikan Aerox gue yang lama, buat gue sih enggak, karena ya buat apa lu beli barang, walaupun ada beberapa penahan fitur, buat gue sih ya buat apa lu beli barang yang lu sudah tahu ya kayak gitu, maksudnya ya sama aja Aerox, karena gue lihatnya di rangkanya dari pijangnya itu ya sama aja, maksudnya lu nggak nambah apa namanya, nggak nambah nyaman, nggak nambah apa, ya tetap aja Aerox gitu kan. Tapi kalau misalnya lu dari motor apa, misalnya dari motor bebek atau misalnya dari motor Mio atau Beat gitu, pengen naik kelas ke Matic tapi yang sporty, gue sih nyaranin Aerox, karena selama gue pakai Aerox 2 tahun nih ya nggak ada problem berarti. Gue udah seneng banget pakai Aerox gitu. Apalagi di Aerox yang baru juga lebih ganteng dan harganya juga masih masuk akal, masih make sense, nggak yang lebay banget sampai 30-an gitu kan. Jadi buat gue kalau kalian mau beli Aerox monggo, buat gue sih worth to buy aja. Buat gue sih worth to buy, karena ya emang modelnya keren, fiturnya oke, tapi tetap minusnya emang tromol aja sih belakang. Karena buat gue sih aneh aja, misalnya Aerox nih menyandang gelar Sport Matic gitu kan, tapi kan belakangnya kok masih tromol gitu.